Selalu berhati-hati. Banjir yang menghantam Jabodetabek pekan ini baru awal dari bencana yang sesungguhnya. Peringatan diberikan oleh dua paranormal kondang, Velin Ratu Ayu dan Master Blackjet. Sebab keduanya sama-sama mendapatkan penglihatan yang mengerikan, bahkan akan ada satu keluarga yang hanya terbawa arus banjir tanpa bisa ditolong. Banjir besar juga memberi gambaran paling nyata dari kerusakan alam yang ditimbulkan ulah manusia. Semesta yang porak-poranda juga mengakibatkan kemurkaan Tuhan, sebagai peringatan agar kembali memperbaiki diri. Tapi benarkah ancaman bencana lain juga masih mengerikan? Mungkinkah gempa besar Megatrash tetap menjadi momok paling menakutkan? Lantas, apa yang harus dilakukan di tahun ular kayu ini? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Banjir bandang yang menghantam Jabodetabek sepanjang pekan ini telah memberi gambaran paling mengerikan dari sebuah bencana. Tapi jangan lengah, sebab meski sudah memberi kerusakan moral dan material, banjir bandang akan terulang dengan jumlah korban yang jauh lebih banyak. Paranormal Velin Ratu Ayu mendapatkan bisikan dari alam gaib bahwa banjir luar biasa bakal datang dengan segala yang menakutkan. Dalam penglihatannya, akan ada satu keluarga yang terseret arus banjir tanpa bisa ditolong. Mereka hanya bisa menjerit sakit, tapi tidak ada yang berani mengevakuasi akibat dahsyatnya air bah yang datang. Banjir yang serba menggiriskan itu masih akan ditambah level kengeriannya dengan sambaran petir hingga angin puting beliung yang bagai menyebar maut. Beberapa keluarga yang akan terjebak dalam keadaan banjir ya, yang datangnya tiba-tiba bahkan akan sampai membunuh ya, memakan korban jiwa satu keluarga, bahkan bukan hanya satu keluarga, bahkan di sini banjir itu juga akan disertai longsor, tanah longsor juga ini juga, dan juga akan disertai juga dengan petir dan angin ya, angin puting beliung juga, sehingga ini juga akan banyak makan korban jiwa. Korban jiwa terlihat sangat nyata dalam penglihatan batin Velin. Mereka menjerit penuh rasa takut. Kondisi seperti itu akan terus terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan bagai tanpa henti, musibah lain juga memberi ancaman yang tidak main-main. Apalagi banjir yang lebih mengerikan akan dikirim oleh air laut lewat gempa Megatrash. Saat itulah bencana kemanusiaan menemukan bentuknya yang paling menakutkan. Kalau aku lihat mungkin saat ini baru beberapa saja, tapi kedepannya aku melihat akan adanya jerit tangisan ya dari di daerah ya, di beberapa daerah wilayah bagian Indonesia, yang tentunya ini juga akan menyangkut kepada kehilangan orang-orang yang dicintai ya. Bahkan juga aku pernah melihat kejadian tersebut ya, dan aku dilihatkan gambaran-gambaran bahwasanya banjir yang terjadi saat ini adalah bukan banjir biasa. Adanya air laut yang itu tadi ya, yang sewaktu-waktu bisa meluap, itu pertanda adanya kerusakan alam yang intinya adalah di bawah laut yang paling dalam. Mengerikan. Semua yang mengerikan itu belum akan berhenti. Banjir bandang yang memberi gambaran paling menakutkan sepanjang pekan ini masih akan terulang lagi. Sebab cuaca ekstrim
belum ada tanda-tanda berakhir. Semesta seperti enggan kembali harmoni sehingga anomali terus terjadi. Dalam pandangan mata batin Felin, bencana masih akan terjadi hingga 6 atau 7 bulan ke depan. Itu artinya sampai akhir tahun tetap ada ancaman bencana. Perkiraan aku banjir ini akan melanda sampai dengan 6 sampai 7 bulan ke depan. Ya, dan ini juga akan berlanjut sampai dengan akhir tahun, ya. Dan juga kalau aku lihat di sini siklus dari udara yang sangat ekstrim dan juga di sini adanya kerusakan alam yang luar biasa juga akan mempengaruhi datangnya banjir kapan saja dan akan menimpa ya di beberapa wilayah bagian Indonesia. Seperti prediksi aku sebelumnya bahwasanya akan ada yang terendam di beberapa wilayah bagian Indonesia. Tapi benarkah segala bencana termasuk banjir bandang yang mengerikan adalah wujud kemurkaan Tuhan? Kalau aku lihat di sini banjir yang menyebabkan adanya banjir dan peristiwa banjir saat ini adalah adanya kerusakan alam yang memang dilakukan oleh manusia itu sendiri, ya. Rusak pikirannya, rusak akal sehatnya, rusak juga perilakunya, ya, rusak juga cara berpikirnya, rusak juga ya keimanannya terhadap Tuhannya, ya. Faktor kerusakan manusia dari dalam diri maupun luar dari manusia itu sendirilah yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya, tanda bahaya sudah dikirim semesta agar manusia berhati-hati. Sinyal itu sekaligus sebagai peringatan dari Tuhan agar tidak merusak alam. Tapi rupanya semua peringatan diabaikan sehingga bencana tidak bisa dicegah lagi. Maka sesungguhnya jauh-jauh hari bahkan sebelum hari terjadinya musibah, sesungguhnya Allah sudah memberikan peringatan-peringatan kecil bahkan peringatan besar yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya untuk agar kita sebagai manusianya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak banyak orang yang mengidahkan atau tidak banyak orang yang mau bertobat. Tapi benarkah paranormal Master Blackjet juga melihat banjir bisa membawa korban jiwa yang lebih banyak? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Seperti yang dilihat Felin Ratu Ayu, paranormal Master Blackjet juga mendapat penglihatan bahwa banjir bisa memakan korban yang jauh lebih banyak. Air bah yang menghantam Jabodetabek dalam pandangan Master Blackjet bisa kembali terjadi dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit. Sebab banjir bandang disertai tanah longsor terjadi justru di saat masyarakat sedang tidak siaga bencana. Saya melihat juga banjir ini bisa merenggut nyawa karena akibat debit air yang begitu deras, kemudian kedalaman air juga begitu tinggi, dan ketika terjadinya ini warga tidak siap untuk mengevakuasi dirinya, sehingga saya melihat ada beberapa orang yang akan terbawa oleh arus deras itu lalu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Terlebih saya juga melihat yang ada di bawah dataran tinggi seperti halnya di Bogor, itu juga harus benar-benar waspada karena akan terjadi lagi banjir bandang disertai longsor. Benar, banjir bandang yang merenggut banyak nyawa belum akan berakhir. Sementara itu bencana-bencana lain juga masih memberi ancaman serius.
Sebagai ahli spiritual, Master Blackjack juga melihat tanda-tanda alam yang sedang tidak baik. Banjir bandang tetap memberi ngeri, apalagi masih akan dibarengi dengan tanah longsor hingga luapan air laut. Kondisi yang serba menyengsarakan itu bertambah pedih akibat ancaman bencana lain, mulai dari gunung meletus hingga gempa bumi. Saya melihat juga akan ada deretan musibah yang akan terjadi setelah adanya bencana banjir yang besar melanda beberapa titik lokasi. Lalu juga saya masih melihat adanya tanah longsor dan juga banjir bandang di pertengahan tahun. Kemudian saya juga melihat adanya fluktuasi tanah atau pergerakan tanah yang membuat beberapa titik lokasi yang ada di Indonesia tanahnya menjadi amblas. Paranormal Master Blackjack juga melihat akan banyak korban yang berjatuhan akibat banjir bandang. Dan semua itu belum berakhir, sebab bencana lain masih tetap mengintai. Lalu benarkah seperti kata Velin Ratu Ayu, segala bencana akan semakin parah akibat krisis ekonomi? Lantas, apa yang harus dilakukan dalam menjalani tahun bersio ular kayu? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bukan hanya bencana yang harus diwaspadai sepanjang tahun ini. Sebab menurut paranormal Velin Ratu Ayu, tahun sio ular memang berbahaya. Akan banyak bencana yang terjadi selain karakter manusia yang disebutnya penuh kelicikan. Seperti sifat ular yang tenang bagai tidak banyak gerak, namun menyimpan bisa mematikan. Dan itulah yang akan terjadi di sepanjang 2025 ini. Jadi hati-hati selama masih berada di bawah naungan sio ular. Pesan menjalani tahun sio ular. Di tahun sio ular ini hati-hati dan waspada, bahwasanya alam semesta juga mendukung adanya bencana besar yang akan melanda. Sifat ular adalah di sini licik ataupun dia terkena terkesan seperti biang, tapi dia juga bisa menggigit dan membahayakan. Bahwasanya alam semesta yang tadinya baik-baik saja pun bisa berubah menjadi suatu malapetaka. Maka hati-hati dimanapun kalian berada, tetap waspada ya. Bahkan di sini kita harus perbanyak yang namanya sholawat ataupun itu tadi ya, ibadah kita perbaikin lagi. Semua bencana yang akan terus melanda semakin dipersulit dengan situasi ekonomi yang berada di bawah ancaman krisis global. Tanda-tanda kebangkrutan perekonomian sudah mulai terlihat. Jadi, saran terbaik dari Velin adalah selalu waspada. Jangan terlampau ekspansif, serta mulailah berbisnis dari yang paling ringan risikonya. Banyak sekali bisnis yang dibangun di tahun ini akan mendapatkan masalah, bahkan kebangkrutan. Maka memulailah bisnis ya dengan hal yang kecil, jangan langsung yang besar, karena bisnis di tahun ini juga sangat tidak bagus ya, dan diprediksikan banyak memakan kerugian. Apa boleh buat, tahun ini memang menjadi tahun bencana. Banjir bandang yang melanda sejumlah kota di Indonesia sekaligus melukis kerusakan bukan hanya alam tapi juga moral. Akibatnya, Tuhan mengirimkan bencana sebagai pengingat agar manusia kembali menjadi versi terbaik. Semogalah segala malapetaka segera berakhir. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe
share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was.